Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat yang nomor dua ya, yaitu adalah sifat qidam, wujud qidam. Nah, qidam itu adalah terdahulu kalau terjemahannya mah. Sebenarnya yang lebih tepatnya itu qidam itu adalah tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Jadi bukan terdahulu tapi tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Jadi Allah sebagai Tuhan memiliki sifat wajib, harus ada di Allah sifat ini, dan haknya Allah, sifat ini tuh haknya Allah. Sebenarnya kalian penonton gitu kalau ngajinya detail, eh, sesuai dengan dini kitab kitab klasik itu detail panjang ya, dan enak bakal nyambung. Nanti ada redaksi hak, hak itu hak di Allah tuh maksudnya apa, wajibu tuh maksudnya apa, dijabarkan. Nah cuman karena di sini di platform ini ya nggak bisa detail lah. Kalau mau detail ya harus ngaji aja ngaji. Jadi yang kidam, Allah itu wajib bersifat kidam, tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Nah itu kenapa sih kamu iman kepada Allah tuh harus kidam? Ya karena ini secara umum ya. Jadi eh, saya nggak berdasarkan kitab gitu. Maksudnya secara teksnya itu nggak sesuai yang ada di kitab. Jadi secara umum alasan kita bahwasanya kenapa Allah harus bersifat qidam, nggak ada awalnya, karena Allah itu Tuhan, sang pencipta. Kebayang nggak kalau Tuhan itu diciptakan? Misalkan contoh, kalau Allah nggak punya sifat tidak ada awalnya, berarti Allah nanti ada awalnya dong. Kalau Allah ada awalnya, berarti Allah tuh dari tidak ada lalu menjadi ada. Nah itu sangat mustahil. Seorang Tuhan, zat Tuhan, Allah sebagai Tuhan, masa awalnya nggak ada lalu ada awalnya, awalnya tidak ada lalu ada permulaannya. Lalu siapa yang menciptakan? Masa Tuhan diciptakan? Tuhan itu khalik, pencipta, kita itu makhluk yang diciptakan. Nah makanya nggak mungkin Allah itu ada awalnya. Nggak mungkin kalau Allah punya sifat ada permulaannya. Allah itu pasti tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya, karena Tuhan. Kalau Tuhan ada awalnya berarti awalnya tidak ada. Itu sangat mustahil, akal nggak nerima. Nah ini namanya dalil akli, alasan akal. Jadi sekali lagi kalau ditanya kenapa sih Allah itu harus wajib sifatnya tidak ada awalnya, ya kalau ada awalnya berarti ya nggak mungkin Tuhan ada awalnya, nggak, akal juga nggak bakal terima, nggak nyaman gitu. Masa Tuhan awalnya nggak ada lalu diciptakan? Masa Tuhan diciptakan ini lalu yang ciptakan Tuhan itu siapa? Ada Tuhan lagi sebelum Tuhan? Nah, itu kan makanya nggak mungkin. Makanya harus kita yakini Allah sebagai Tuhan itu adalah tidak memiliki permulaan. Nah ini kadang-kadang ada yang nakal pikirannya ya, yang terlalu radikal, berpikir terus lalu kapan ya Allah? Ya enggak, jangan nanya kapan-kapan lah. Allah itu yang menciptakan kapan, Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan hari. Ya Allah ada sebelum Allah ciptakan makhluk. Hari, makhluk kapan itu? Kata-kata kapan, waktu, ruang itu diciptakan Allah. Maka Allah ada sebelum adanya waktu. Ya jangan ditanya kapan, nggak bakal nyambung otak kita. Makanya di sanalah kata Allah alam ya, kalau nggak salah Imam Ghazali atau siapalah lupa lagi. Jadi kalau pikiran kita lagi terlalu dalam, terlalu mempercayakan Allah berlebihan, yang jawabannya tuh sampai susah, tinggalkan. Jangan terus-terusan, itu bisa merusak akal kita. Nanti yang ada bisa junun, majnun. Coba cari aja di kamus apa artinya majnun, junun. Jadi jangan kalau ada lagi pikiran yang radikal seperti itu, terlalu membahas Allah, terlalu mempertanyakan Allah secara detail, kita nggak kuat, jangan diteruskan, tinggalkan aja. Kalau kata bahasa Allah alam ya, saya takut salah apa Imam Ghazali atau siapa, tinggalkan aja, cari hiburan. Apakah ngobrol sama temen, ya hiburan yang masih halal lah, atau minimal mubah. Hiburan apa aja yang masih mubah, yang penting lupa dengan pikiran-pikiran itu, jangan diteruskan berpikir terus. Allah tidak ada awalnya, berarti berarti kapan? Berarti sebelum Allah itu apa? Wah itu kalau terus-terusan dipaksa bisa junun, bisa majnun. Itu biasanya nggak ada gurunya. Pokoknya kalau pikiran-pikiran kita seperti itu, kita nggak bisa jawab, nggak ada guru, ya udah tinggalkan, nggak usah dipikirkan. Takutnya malah junun, malah bahaya.
tinggalkan aja, ditinggal hiburan, apakah main HP, apakah ngobrol sama teman-teman, atau kemana jalan-jalan lihat pemandangan, bebas, hiburan, yang penting jangan dilanjutin pemikiran seperti itu. Padahal jawabannya jelas ya sebenarnya. Kalau kita paham itu, nggak usah junun lah, nggak usah junun karena hal itu. Yang jelas Allah tidak ada awalnya. Kenapa alasannya? Karena kalau ada awalnya, ya jelas Allah butuh yang mengawali, butuh yang mengadakan Allah kan. Kalau Allah ada awalnya, berarti kan awalnya nggak ada, lalu diadakan. Nah, butuh ada yang mengadakan. Tuhan butuh kepada yang menciptakan. Itu mustahil, nggak mungkin. Makanya akal meyakini bahwasanya Allah wajib tidak ada awalnya. Jangan tanya, lalu Allah kapan dong? Terus sebelum Allah tuh apa? Loh ya jangan tanya kapan. Kapan itu makhluk juga. Waktu itu makhluk diciptakan Allah. Allah ada sebelum adanya waktu. Nah, makanya itu bukan jangkauan kita ya. Nggak usah terlalu di dalam-dalamin. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.